Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita dengan aku Ella dan Andrian. Kak Andrian. Nah, Kak Andrian sendiri gimana nih kabarnya? Baik, sejauh ini baik, aman-aman aja. Oke, baik ya. Walaupun Indonesia ini lagi nggak aman-aman aja ya. Nah, itu kayak dari dulu. Dari dulu emang baik-baik aja ya. Dari dulu. Oke, Kak Andrian. Nah, hari ini tuh kita mau ngobrol santai, tapi itu penting banget ya tentang dinasti politik yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Indonesia. Kak. Sebelumnya Kak, boleh nggak sih Kak diperkenalkan dulu dirinya, dari mana asalnya mungkin atau lulusannya gimana dan lain-lain. Saya Andrian, saya lulusan sastra Indonesia Universitas Pamulang. Kebetulan waktu kuliah juga saya cukup ambisius gitu, dalam belajar dan lain sebagainya. Jadi saya cukup dikasih kepercayaan menjadi asdos waktu itu, ajar di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Terus saya tinggal di Tangerang, Karawaci. Saya dulu lahirnya di Jakarta, tapi sekarang menetap di Tangerang. Oke. Kalau dengar juga ya Kak, sebelumnya tuh pernah ikut demo juga ya Kak? Pernah. Baru-baru ini sih yang tanggal 29 atau 30 waktu itu. Oke, yang kemarin kita rame-rame betul, gitu ya, rame banget. yang bahas soal DPRD apalagi ya, tentang tunjangan DPRD yang chaos banget pada saat itu ya Kak tahun ini. Oke Kak, selanjutnya kalau misalnya Kakak dengar soal politik, itu menurut Kakak apa sih Kak politik itu? Setiap dengan politik ya, Iya. cukup rumit sih. Setiap kayak pembahasannya dan lain sebagainya cukup dramatis juga gitu sih. Bener sih Kak, aku pun kalau misalnya dengar kata politik itu kayak aduh rumit masih dan kayak nggak ada titik cerahnya gitu nggak sih? Ya hidup pengen santai aja tadi kan, karena politik itu harus kita pahami lah sebagai warga negara yang baik gitu. Jadi orang nggak bisa mengabaikan politik, orang nggak bisa kayak gue nggak mau ikut-ikutan politik atau nggak bisa. Harus tetap peduli lah, aware gitu. Oke Kak. Nah kemudian kalau misalnya untuk politik sendiri nih, walaupun dia rumit tapi kita tetap aware. Dan kita tuh untuk aware-nya tuh harus diambil serius atau bisa santai aja nih kayak podcast kita kali ini. Bisa santai juga, bisa serius juga sih. Tergantung situasi dan kondisinya kayak gimana ya. Kayak contoh misalkan kayak kemarin ya ramai banget tentang tunjangan. Itu kan harus serius kan, nggak bisa orang DPR dapat tunjangan ini orang kata ya udah santai aja gitu kan, nggak bisa kan. Kita harus ini menyuarakan pendapat kita bahwa hal tersebut tuh nggak baik gitu ke depan. Gitu. Apalagi kan dengan tunjangan yang sangat amat tinggi. Itu yang nggak masuk akal. Iya, nggak fair banget bagi kita masyarakat yang biasa aja ya. Oke. Sebelum kita jauh-jauh nih Kak, sebenarnya menurut Kakak sendiri apa sih dinasti politik itu? Dinasti politik ya. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia aja. Dinasti politik itu udah terjadi di berbagai negara. Gitu. Cuman sekarang cukup ramai lagi dibahas di sini. Mungkin yang nggak kelihatan tuh banyak yang lagi terjadi di sini di Indonesia gitu. Yang sembunyi-sembunyi. Sebenarnya cukup simpel sih dinasti politik. Kayak misalkan gini deh, dalam sebuah perusahaan gitu. Dalam sebuah perusahaan, misalkan saya bosnya, terus kamu tuh mau ngelamar di perusahaan saya, kamu punya kapasitas yang bagus, punya pengalaman yang bagus gitu, terus ngelamar di tempat saya nggak terima karena ada saudara saya atau kerabat saya yang mau masuk gitu. Jadi ya udah aja gitu, bias politik gitu, kayak kita dibuat di PHP ini gitu, kayak buat apa kita belajar selama ini, buat apa kita sekolah selama ini gitu, kalau ternyata ujung-ujungnya saudaranya, keluarganya juga gitu. Iya. Jadi bikin nggak adil gitu. Jadi lebih ke nauman dari keluarga sendiri kalau direkrut. Kalau terjadinya begitu, buat apa ada pemilu gitu, buat ada pemilihan gitu, kayak nyoblos sini nyoblos sana gitu, ujung-ujungnya juga keluarga yang sendirian gitu. Ini kan buat apa? Benar fakta banget lagi tuh Pak ya, sering banget terjadi di Indonesia ini, setiap pemilu itu pasti ada sih gitu ya Pak. Oke, kemudian kenapa sih kira-kira untuk fenomena ini bisa muncul dan bertahan lama di Indonesia? Bertahan lama ya karena power sih, tergantung dari kayak
balik lagi kayak tadi, kayak misalkan saya atasannya gitu, saya kan punya kuasa, punya kekuatan untuk ngatur siapa aja yang saya jadi, saya naikin jabatannya sebagai ini gitu. Kalau dalam proses pemerintahan gitu, misalkan saya presidennya, misalkan kamu saudara saya gitu, atau anak saya gitu, saya angkat jadi wakil presiden, jadi ini gitu, kan segampang itu kan. Karena apa ya, karena kekuasaan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, jadinya kayak gitu. Jadi kita bertahan gitu, kayak semena-mena lah. Jadi power dan kekuasaan itu sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Dan kemudian fenomena itu bisa muncul tuh mungkin karena apa ya Pak? Munculnya itu apa karena dia ketamakan pribadi atau mungkin kayak dia ingin menguasai suatu wilayah tertentu? Mungkin ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Karena udah ngerasa ini kan powerful gitu, udah ngerasa ini kayak ya balik lagi ke inilah sifat manusia, jadi kayak ngerasa kurang, butuh lebih lagi gitu, kayak gini kayak gitu. Jadi seperti tidak ingin kekuasaan itu berpindah kepada orang lain ya. Betul. Nah, kalau kakak sendiri mungkin ada nggak sih Kak kira-kira contoh kasus nyata yang paling jelas nih yang menggambarkan dinasti politik tersebut? Dinasti politik ya. Sama sih kayak tadi ya, kayak ya itu. Jadi karena apa ya, sama contohnya kayak tadi yang perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi di Indonesia gitu, itu akan membuat orang-orang tuh jadi kayak malas sekolah, malas kuliah gitu, malas belajar lah gitu. Kayak jatuhnya kan percuma gitu. Kita udah berusaha nih mati-matian belajar gitu, bayar sekolah, bayar kuliah dan lain sebagainya gitu. Kita pengen gitu kayak punya jabatan yang bagus, punya kehidupan yang lebih layak gitu. Akhirnya tidak diterima gitu, karena nggak punya orang dalam, kayak gitu kan. Sesimpelnya gitu. Nggak selalu terjadi di pemerintahan gitu. Di kehidupan sehari-hari itu pun sering. Yang paling umum gitu, di sebuah perusahaan ketika kita melamar kerja itu yang paling sering. Oke, berarti contohnya kalau misalnya selain dari politik tersebut sampai turun-temurun ke sekolah, ke perusahaan dan lain-lain gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat contohnya kemarin ada dari wakil presiden kita mungkin ya Pak ya, betul. Bapak Gibran dengan Bapak Jokowi, yang dimana mungkin Pak Jokowinya nggak mau memindahkan kekuasaannya ke orang lain, Pak Gibran dengan semudah itu ya Kak. Kayak baru masuk politik baru beberapa hari tiba-tiba udah jadi ketua partai, itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal banget ya kalau misalnya. Iya, kalau bukan kekuatan orang dalam kan gitu, nggak masuk akal. Iya, apalagi kayak apa ya, jalur fast track gitu lah, tiba-tiba. Udah kayak di Dufan ya, jalur fast track. Jadi karena bapaknya adalah Jokowi, Pak Jokowi dengan kekuasaan yang besar itu kan membuat anaknya sekarang menjadi wakil presiden ya. Jadi orang-orang yang punya kapabilitas yang baik gitu, nggak punya kesempatan di situnya gitu. Yang harusnya bisa, dia bisa jadi ketua, pemimpin daerah dan lain sebagainya gitu. Bisa mengatur ini, punya kemampuan itu, tapi nggak dapat kesempatannya. Itu mengkhawatirkan banget nih sama kondisi Indonesia sekarang. Oke. Nah, Kak, untuk selanjutnya nih Kak, untuk dinasti politik ini benar-benar berkontribusi pada turunnya kepercayaan masyarakat apa enggak sih Kak kira-kira? Pasti dong, pasti. Iya, kayak ini karena misalkan gitu, ini karena anaknya si ini gitu. Misalkan bapaknya udah hebat, udah pernah menjabat gitu berapa tahun, punya track record yang bagus misalkan, anaknya disuruh ikut masuk juga politik gitu, kayak kan belum tentu kan anaknya punya kapabilitas yang baik juga kayak bapaknya gitu, sehingga kayak mempengaruhi kepercayaan masyarakat gitu, kayak ini kan anaknya gitu, buat apa ikutan kayak gitu lah, emang dia bisa gitu, ya begitu lah. Jadi berarti dalam sistemnya ya yang bikin bingung ya oleh masyarakat. Jadi takutnya dia main kerja asal-asalan seperti itu ya. Yang nggak bisa apa-apa, tiba-tiba menjabat, tiba-tiba apa gitu. Iya. Karena seperti pemerintah itu kayak bermain sulap gitu ya Pak. Tiba-tiba ini bisa jadi itu, ini bisa jadi itu dengan posisi tertentunya. Mungkin anaknya yang baru lahir bisa.
Anaknya baru lahir langsung dicap. Nah, kamu besok bisa jadi DPR. Betul. Langsung ya. Udah kayak jaminan gitu. Iya, udah langsung jadi jaminan. Jadi enak banget ya. Oke. Nah, Kak, kira-kira seberapa besar sih masyarakat itu merasa pemilu itu cuma formalitas? Karena selalu dikuasai sama keluarga tertentu tersebut. Sering. Kayak banyak sih sekarang kayak di berbagai ini sih, partai-partai yang udah kayak gitu. Misalkan satu partai ini, bapaknya ketua partai, anaknya ini menjabat sebagai wakil dan lain sebagainya gitu. Udah kayak runtutan aja. Akhirnya semua pada nyalek, semua pada mencalonkan diri sebagai DPR gitu. Akhirnya ya udah itu aja. Akhirnya muter-muter di lingkaran itu doang. Yang di bawah-bawah yang pengen punya kesempatannya nggak dapet gitu. Nah, karena di lingkaran-lingkaran itu aja gitu. Kayak apa sih lu nggak usah ikut-ikutan gitu. Ini cuma circle kita aja, cuma keluarga kita aja gitu. Akhirnya kayak masyarakat gitu, percuma lah ngapain coblos-coblos gitu. Toh dia juga yang ini ya kan, keluarga-keluarga juga gitu. Buat apa buang-buang waktu gitu. Akhirnya golput gitu kan. Iya, makanya mereka kira itu cuma ya udah formalitas aja Iya, gitu ya. biar kelihatan kayak demokratis, padahal enggak. Bener banget. Dan mungkin kakak pernah nggak sih ngalamin yang kayak serangan subuh gitu? Itu sering Itu terjadi. umum banget ya. Sering terjadi rahasia umum lah. Semua orang juga pernah ngalamin. Iya. Jadi termasuknya itu termasuk dinasti politik yang mereka otak-atik dari Iya. serangan fajar itu ya Pak? Betul. Nah, Kak, mungkin selain dinasti politik, faktor apa saja sih yang bikin masyarakat tuh makin skeptis sama pemerintah? Pertama yang tadi yang itu. Terus yang kedua ini tentang korupsi sih. Oh, Korupsi. Korupsi itu udah sulit disembuhin lah di Indonesia. Mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya korupsi itu udah terjadi waktu zaman Belanda, waktu VOC. Ya, VOC itu sebenarnya bukan VOC itu sebenarnya adalah perusahaan. Nah, awalnya mempekerjakan orang-orang Indonesia dan digaji dulu. Dulu tuh untuk nyari-nyari rempah dan lain sebagainya kan. Jadi bayar gitu, kayak misalkan bayar ke Indonesia keluarga gitu. Misalkan Gus nih gaji lu sebulan gitu. Nah ini titip juga ya buat yang lain, buat si Rizky, buat si ini gitu. Nah si Rizky minta gitu ke Belanda gitu. Belanda mana gaji gua bulan ini? Lah udah gua kasih ke Agus gitu. Agusnya lari, itu udah masuk ke ini. Jadi korupsi itu udah terjadi dari zaman dulu. Dari beberapa sumber yang gue baca, katanya jadi belum begitu pasti dan benar gitu. Sejarah kan tergantung siapa yang mau mengubahnya. Betul banget ya. Katanya sih di korupsi yang macam-macam setempat. Jadinya akhirnya kayak misalnya tadi si Rizky gitu nggak terima, si Belanda nggak ngaji gua, jadi berantem gitu kan. Jadi kayak salah komunikasi lah, miskom. Sebenarnya kan si Agus dan warga Indonesia sendiri nih yang korupsi sebenarnya. Benar iya. Dari dulu sih udah terjadi itu. Mungkin karena kerakusan, ketamatan orang, jadinya terjadi korupsi. Sifat manusia yang nggak ada habisnya ya. Kan itu buruk kan buat negara gitu. Misalkan pembangunan jalan APBN negara buat bangun jalan dipakai buat yang lain-lain gitu. Kayak kemarin baru-baru banget ada pejabat jadi bikin video di mobil gitu sama simpenannya atau simpahannya gitu. Ini dia bilang kalau mau jalan-jalan, mau ngabisin hasil korupsi, mau ngabisin negara gitu kan. Ada, kalian bisa cek lah, cukup ramai kamera itu, akhirnya dipecat kan. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Gitu. Itu baru contoh yang ketahuannya, belum yang nggak ketahuannya seberapa banyak. Iya, itu tuh karena hal tersebut jadinya bikin orang, aduh korupsi lagi. Kita kan capek ya sebagai warga negara yang bayar pajak. Kita beli kopi ini ada pajaknya loh. Semua dalam kehidupan kita tuh ada pajaknya. Beli kopi, beli sampo buat kita mandi itu ada pajaknya sebenarnya. Kayak TPN gitu kan.
Karena harus, makanya kan sebel kan ya, aduh korupsi lagi, korupsi kita udah capek-capek kerja balik tulang, kan ujung-ujungnya dikorupsi. Akhirnya masyarakat kurang percaya lah. Gitu. Makanya kepercayaannya sangat-sangat dikuras ya oleh pemerintah, dan yang menguras itu ya keluarga itu aja ya, dinasti itu aja gitu loh. Kalau kondisinya seperti ini, kira-kira apa sih yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat? Mungkin yang paling masuk akal adalah transparansi. Transparansi. Iya, kayak misalkan pernah dengar nggak misalkan kalau di masjid gitu, misalkan hari Jumat atau apa gitu kayak duit amal, uang sedekah gitu, misalkan udah kumpul 1 juta gitu, suka diumumin kan? Iya. Nah, mungkin bisa dipakai loh pemerintah, misalkan uang pajak udah masuk segini diumumin tuh. Misalkan di media sosial kan punya kayak uang pajak negara udah kekumpul segini. Nah, dipakai buat apa? Disebutin ini. Jadi orang tahu gitu. Kayak masuk akal nih pakai ini, masuk akal nih pakai ini gitu kan. Kita kan tahunya kayak APBN udah turun nih, dipakai buat ini. Udah habis segini dah. Tiba-tiba gede banget gitu kan. Kurangnya transparansi gitu. Jadi orang harus percaya. Mungkin dimulai dari itu dulu. Kayak contoh di masjid-masjid gitu loh. Jadi transparansi ya, apapun tuh pokoknya diumumin ya. Soalnya kan itu dari uang kami ya, uang rakyat ya. Iya. Oke. Soalnya kalau mereka korupsi itu udah benar-benar besar-besaran banget. Kayak nggak kira-kira gitu. Nggak kira-kira, apalagi semuanya kayak diambil. tunjangan kemarin aja nggak kira-kira betul. banget ya. Mereka yang ngatur, kita yang bayar. Iya, aduh itu pusing banget ya. Pantesan masyarakat tuh sampai demo sebesar kemarin. Cukup paling besar sih kemarin itu sampai viral di berbagai negara ya. Itu udah cukup darurat sih. Apalagi menelan banyak korban juga ya Pak ya, juga. Dan mungkin apa sih Kak kira-kira peran kita nih sebagai masyarakat sipil, mungkin dari media atau bahkan generasi muda kayak kita dalam menghadapi fenomena dinasti politik ini nih Kak? Selalu mengawasi, selalu jaga, harus selalu peduli lah dengan politik gitu. Karena kan kita tinggal di negara ini yang berpolitik, kita negara ini negara demokrasi, kita harus menyuarakan suara kita yang misalkan keputusan dari pemerintah tidak adil, kita juga harus peduli gitu. Jadi kita kayak nggak boleh abai ya, kita nggak boleh cuek guys ya. Ini rumah kita juga harus ikut peduli. Gitu. Jangan sampai kita seperti dijajah oleh negara kita sendiri. Betul. Seperti itu tuh lebih nyesek ya Kak ya. Apalagi kan mereka tuh sebagai pemerintah tuh dipercayakan oleh masyarakat mengatur kami. Betul banget. Oke deh, kebetulan. Nah dari obrolan kita nih Kak bisa disimpulkan bahwa dinasti politik ini kan emang jadi tantangan besar ya buat demokrasi. Nah, jadi mungkin untuk Kakak, apakah ada harapan dan mungkin ada pesan singkat nih untuk pendengar-pendengar kita? Harapannya ya, yang di atas sering-sering lah lihat ke bawah, sering-sering terjun ke bawah gitu, biar tahu kondisinya kayak gimana, masyarakat segimana gitu, jangan terus-terusan di atas gitu, jadinya nggak kelihatan kan. Nggak kelihatan Gitu aja sih. Oke Kak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Udah ikut ngobrol dan semoga kita atas obrolan ini kita bisa lebih kritis, bisa lebih bersuara untuk negara, bahkan untuk generasi kita yang selanjutnya. Oke, Kakak terima kasih banyak dan see you guys.